Assalamualaikum Pak Waskito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa dengan Pak Hamim juga nggih. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Baik. Bapak sekalian, di sini pada sesi kali ini di sini akan ada supervisi akademik seperti itu. Dan nanti yang pertama adalah saya akan supervisi Pak Waskito, kemudian nanti ada sesi ada sesi diskusi seperti itu untuk membahas refleksi dari supervisi ini. Baik, yang pertama untuk Pak Waskito nggih. Pak Waskito. Iya, Pak. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan supervisi seperti itu. Dari pengamatan Bapak di sini, kira-kira dari rubrik, ada 3 rubrik di sini: mendengarkan aktif, pertanyaan kolab berbobot, kemudian memberdayakan coaching. Nah, dari sini menurut Bapak ini, kalau boleh tahu Bapak merasa pada posisi di level berapa, Bapak? Kalau di mendengar aktif, mungkin bisa ya saya menghandle ini, sepertinya ya. Kemudian untuk pertanyaan berbobot, mungkin lumayan lah. Nah, nanti yang saya selalu khawatir itu di memperdayakan coaching, karena kadang terbawa situasi sehingga justru saya akan mengarahkan coaching itu. Ini yang biasanya jadi perhatian saya, karena nggak sadar itu akhirnya kita ngarahkan itu. Jadi saya masih sering melakukan itu, Pak. Jadi di memberdayakan coaching itu mungkin yang nanti bisa kita lebih dalami lagi. Iya, Bapak. Memang butuh kebiasaan, Pak. Iya. Iya, Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak, harapan Bapak nanti dari level itu mau sampai level berapa gitu, Pak? Untuk awal sih mungkin nggak langsung drastis, saya cukup ke level 2 dulu nggak apa-apa. Akhirnya saya bisa mengurangi signifikan jumlah saran atau solusi yang mengarahkan ke coaching. Kalau itu sudah bisa saya lakukan, berarti nanti bisa naik ke level berikutnya gitu, Pak. Jadi tidak muluk-muluk gitu, Pak, ya? Iyalah, awal-awal di situ dulu. Ya, Pak. Kemudian apakah ada hal lain mungkin yang ingin Bapak amati? Ya, nanti ketika ternyata muncul seperti pertanyaan saya kurang berbobot, ataupun nanti muncul judgement atau labeling itu juga bagian dari yang menurut saya juga perlu diperhatikan itu dari saya. Tapi fokus kita pada ini, Pak, ya, memberdayakan coaching ini. Saya ingin fokus di situ dulu. Iya. Iya, baik, Bapak. Saya kira cukup dulu untuk mengawali ini. Nanti akan saya kembali kepada sesi berikutnya. Sekarang dengan bisa memulai percakapan dengan coaching. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini saya berarti ke Pak Kamim, ya. Assalamualaikum, Pak Kamim. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi. Gimana, sehat ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak Kamim. Oke. Beberapa kali kita ketemu dan Pak Kamim sudah cerita banyak. Mungkin kali ini ada sesuatu yang ingin dibicarakan lagi, Pak, terkait dengan perencanaan jenengan untuk persiapan program-program atau apa itu dari guru penggerak. Monggo. Ya, terima kasih Pak Waskito atas waktu yang diberikan pada kesempatan yang baik ini. Ini saya akan mencoba untuk ini, Pak, menyampaikan ke panjenengan terkait kegundahan hati saya. Saya itu punya rencana untuk meningkatkan kompetensi dari guru-guru yang ada di
wilayah binaan saya sebagai guru penggerak, Pak. Ya, saya melihat di sana itu beberapa teman-teman itu karena basic pendidikannya masih apa ya, belum linier. Ini kelihatannya kemampuan di dalam mengajar ini masih cukup rendah. Seperti itu, Pak. Ya. Oh gitu ya. Jadi ini fokus ke peningkatan kompetensi guru ya, yang ada Iya, di ini wilayah meningkatkan dengan. kompetensi guru. Itu situasinya seperti apa, Iya. Pak? Mungkin bisa digambarkan dalam level berapa, 1 sampai 10. Bagaimana gurunya kompeten atau tidak itu di level mana coba? Mungkin bisa disampaikan. Kalau menurut saya dari hasil pengamatan yang saya lakukan itu mungkin masih rata-rata di level 5, Pak ya, dari 10 yang level yang ada. Jadi masih dalam kategori rata-rata lah ya, belum mencapai sesuatu yang saya harapkan seperti itu. Keyakinan Pak Kamim sendiri apa ini bisa terwujud setelah Pak Kamim mencoba membuat Prakasa program ini? Saya yakin sepenuhnya ada perubahan meskipun belum sempurna nantinya, Pak. Saya yakin dengan tindakan yang akan saya ambil nanti akan ada perubahan seperti itu. Kira-kira sumber daya ataupun praktek baik apa yang sudah ada, Pak, untuk diinventarisir, diidentifikasi di lembaga yang Bapak atau di lingkungan di wilayah Bapak ini? Ada potensi baik apa yang bisa disampaikan? Kalau rencana saya, itu saya akan menerapkan beberapa praktek baik dengan model-model pembelajaran yang inspiratif ya, yang mungkin lebih banyak menggugah pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran lebih aktif ya. Seperti itu, Pak. Ada gagasan lain mungkin yang bisa diwujudkan, gagasan-gagasan untuk meningkatkan gagasan lainnya. Saya akan mencoba mengemas kegiatan itu dalam suatu bentuk lesson study, Pak. Jadi di lesson study itu kan melibatkan banyak orang ya. Jadi dalam pengamatan nanti ketika kegiatan itu berlangsung, itu saya melibatkan Bapak Ibu kepala sekolah, rekan-rekan pendidik, kemudian bahkan wali murid ya, supaya mereka tahu bahwa kegiatan pembelajaran di kelas itu seperti apa, dan dengan itu nanti harapan saya persiapan lebih matang dan pada akhirnya nanti endingnya kegiatan itu akan bisa menambah kemampuan dari guru itu tersebut agar nanti kedepannya bisa meningkat ya kompetensinya seperti itu. Itu Bapak akan melibatkan siapa saja nih kira-kira? Yang saya libatkan seluruh komponen yang ada di sekolah termasuk wali murid, Pak. Untuk narasumber, ya. Pak, mungkin ada ide, gagasan? Narasumbernya, karena itu sesuatu yang baru di lembaga tersebut, terkait dengan lesson study, mungkin saya sendiri yang akan memberikan. Kebetulan saya juga punya sedikit pengalaman terkait itu. Ya. Oke, terus ini kapan, Pak, kira-kira mau dilaksanakan ini? Kalau dalam jangka dekat ini atau jangka panjang, mungkin? Rencananya secepatnya setelah ini saya sampaikan ke guru-guru yang ada di lembaga menjadi binaan saya. Nanti setelah kita buat perencanaan bersama, segera kita laksanakan mungkin bulan depan, Pak. Oh, mantap, bagus. Terus ini langkah awal apa yang akan dilaksanakan ini? Segera ini berarti. Mungkin besok, mungkin nanti gimana, Pak? Segera. Setelah ini saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sana. Setelah itu kita buat perencanaan, kemudian kegiatan pelaksanaan dari apa yang sudah kita rencanakan tadi, jadi action-nya itu, kemudian nanti kita akan evaluasi setelah kegiatan itu selesai. Seperti itu. Oke. Sepertinya masuk akal ya. Tapi mungkin bisa saya izin berbagi, Pak ya, untuk peningkatan kompetensi itu akan kembali ke guru masing-masing dulu, akan kembali ke guru. Jadi ketika beberapa waktu ada program semacam ini yang saya lihat Bapak Ibu guru itu sudah punya keyakinan sebelumnya tentang metode cara mengajar yang mereka pakai. Tapi tentu kita kan nggak boleh nyerah ya Pak ya. Sehingga kalau misalnya kita
ingin Iya, betul. meningkatkan kompetensi mereka, memang harus ada upaya ya, upaya tersistematis. Dan saran saya tentu saja nanti ini akan harus dipertimbangkan untuk pendampingan berikutnya, Pak. Kalau menurut yang saya pernah lakukan itu untuk bahan sharing pada diskusi. Kalau menurut Pak Hamim gimana? Kalau kegiatan lesson study itu kan kegiatannya ada tiga tahap, Pak ya. Ada plan, ada do, dan ada see. Dalam perencanaan itu nanti guru praktek atau guru yang menjadi sasaran itu akan merencanakan kegiatan belajar secara bersama-sama. Jadi tidak sendiri, jadi mulai dari persiapan mengajar, nanti apa yang harus dilakukan, itu nanti guru-guru itu berkolaborasi dengan teman yang lain. Kemudian pada saat plan itu nanti itu sih ada kegiatan observasi ya. Jadi siapa yang dilibatkan pada waktu kegiatan dunia, bukan ya, dunia itu, iya semua yang terlibat di situ. Nanti ada observer 1, 2, 3, dan seterusnya, ada guru praktek, kemudian pada saat refleksi, nanti kita semua juga ikut memberikan tanggapan umpan balik kepada guru praktek tersebut. Jadi tidak dari satu atau dua teman yang ada di situ, tapi semua yang terlibat dalam kegiatan itu nanti juga mempunyai kontribusi untuk memberikan refleksi. Begitu, Pak. Iya. Saya berharap ini akan benar-benar terwujud segera, Pak. Karena rencana panjenengan sudah sangat rinci, sehingga pelaksanaan berikutnya mungkin sudah bisa dilakukan ini. Kesimpulan dari diskusi kita ini apa, Pak? Menurut panjenengan? Menurut saya bahwa saya harus mengambil suatu langkah, ya langkah yang terencana, terukur, dengan melibatkan semua komponen yang ada di lembaga dalam rangka untuk mencapai tujuan, itu meningkatkan kompetensi guru-guru di wilayah binaan saya dengan menggunakan praktek baik itu lesson study tadi itu, Pak. Ya. Sudah sangat lengkap, Pak. Jadi apa yang panjenengan rencanakan ini sebenarnya sudah bisa dilaksanakan. Berarti ini sepertinya sudah cukup ya pembicaraan kita tentang rencana Bapak untuk lesson study di wilayah binaan panjenengan ini ya. Ada yang mau ditambahkan, Pak Hamim? Atau cukup? Sementara itu, Pak, saya fokus pada satu program dulu. Nanti kalau misalkan ini berhasil, saya akan mengembangkan dengan mungkin rencana-rencana yang lain untuk praktek baik di lembaga kami, seperti itu. Oke, berarti cukup dulu ya untuk pembicaraan siang ini. Terima kasih ya. Kalau saya ada khilaf kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Murti. Iya, Pak Waskito, di sini kita akan kembali berbincang-bincang tentang pengembangan dari coaching yang Bapak lakukan. Dan Pak Waskito, terima kasih atas waktunya di sini. Saya telah hadir pada sesi coaching ini tadi. Menurut Pak Waskito, bagaimana menilai diri Bapak dari proses coaching tadi terkait dengan yang Bapak sebutkan sedikit kurang menguasai pada memberdayakan coaching. Sepertinya saya masih terpancing untuk memberi saran ya. Namun tadi saya langsung menyadari sehingga saya menggunakan kalimat praktek atau pengalaman yang pernah saya laksanakan. Artinya saya mulai menyadari bahwa di situ sebenarnya saya masuk untuk memberi saran itu. Kenapa saya memberi saran? Karena biasanya memang kita punya referensi yang sudah pernah kita lakukan, dan tadi di dalam dialog dengan Pak Hamim membutuhkan macam referensi hal-hal yang pernah saya lakukan juga, sehingga kemungkinan sebenarnya pada redaksional, Pak, ini saya lihatnya dengan berusaha terus menyadari kapan kita bicara, apa yang kita bicarakan, itu sebenarnya kita bisa mengontrol diri ini supaya tidak terlalu mendikte atau mengarahkan ke kunci itu. Iya, Pak Waskito. Dari pengamatan saya tadi juga seperti itu. Tadi Pak Waskito
sedikit terbawa dengan permasalahan dari Pak Hamim tadi, akhirnya Bapak memberikan sedikit saran seperti itu, Bapak. Ya. Tapi Ya, menurut kemudian pengamatan Pak Murti berapa kali nih kecatat saya memberi? Tadi kalau sudah bisa tinggal satu itu sudah sangat bagus menurut saya. iya, Pak. Baik, Pak. Saya rasa Bapak berusaha sudah cukup baik tadi. Kemudian menurut Bapak setelah melakukan pengamatan tadi, pengembangan coach tadi, sekarang Bapak sudah maju ke level berapa seperti itu mungkin Bapak? Sepertinya merasa, sudah ke ya. level 2. Karena tadi saya sendiri secara pribadi ngitung hanya sekali saya memberi saran. Iya. Yang lain saya belokkan ke arah pengalaman saya yang bisa dijadikan referensi. Jadi bukan mengarahkan tapi menunjukkan referensi itu. Tinggal sekali kalau menurut pengamat yang saya tahu, Pak. Iya. Iya, menurut pengamatan saya tadi ya memang masih ada sedikit mengarahkan seperti itu tadi, Pak. Mungkin ada tanggapan dari Pak Waskito tentang pengamatan saya yang cenderung Bapak memberikan saran, memberikan arahan seperti itu tadi. Bagaimana menurut Bapak Iya, pengamatan ya saya? betul sama dengan yang saya pikirkan tadi bahwa saya memang terlempar kalimat untuk menurut saran saya. Nah, tapi sekali kalau dalam catatan saya yang saya Ya, secara eksplisit bilang memberi saran. Yang lain dengan segera saya belokkan ke arah untuk memberi referensi. ya. Baik, Pak, pertanyaan terakhir, Pak. Kira-kira apa yang bisa dibayangkan untuk mengembangkan untuk ke depan ini, Pak? Untuk pengembangan coach tadi. Iya, kalau fokus di apa yang sedang kita diskusikan ini, sepertinya itu sesuatu yang baik bagi saya untuk tetap mengendalikan diri ya dalam memberi pertanyaan-pertanyaan, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan, menyusun pertanyaan supaya nanti tidak menjadi mengarahkan gitu ya. Dan mungkin kualitas pertanyaan itu seiring dengan waktu bisa saya tambah untuk bobot kualitasnya itu. Itu Pak yang saya bisa catat pada diskusi siang ini. Ya, baik Pak, Pak Waskito, terima kasih untuk waktu hari ini. Semoga ke depan Bapak lebih menguasai tentang pengembangan coach ini. Semoga untuk hari ini sangat bermanfaat Bapak ya. Iya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Bapak. Semoga ke depan lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.